Tapi kawan-kawan, ini ciri-cirinya ya. Jangan kalian menuduh-nuduh orang nabi palsu. Nggak boleh, dosa itu. Inilah ciri-ciri nabi palsu itu. Matius 24 ayat 25 dan 26. Ini kata Yesus ya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi ciri-ciri nabi palsu ini adalah berasal dari padang gurun dan ada bilik. Ada biliknya, pokoknya disuruhlah kalian pergi ke bilik itu. Itulah ciri-ciri nabi palsu yang di Alkitab. Ciri-cirinya ini loh. Dan jangan kalian tuduh orang nabi palsu. Ini ciri-ciri menurut Alkitab. Ciri-ciri yang kedua, nabi palsu ini otaknya selangkangan. Tak bisa dilihatnya istri orang. Ditengoknya istri orang cantik, embat. Ditengoknya anak gadis cantik, embat. Itulah ciri-ciri dari nabi palsu ini. Di mana itu tertulis? Ada di dalam Yeremia 3 ayat 2. Ini dia ya. Yeremia 3 ayat 2 ya bro. Ini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri denganmu dan dengan kejahatan. Yeremia 3 ayat 2. Mari kita buktikan siapakah yang mengaku jadi utusan atau nabi palsu yang mengaku diutus Tuhan. Matius 24 ayat 26 yang berbunyi, jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nabi palsu ini akan berkata dia atau Tuhan berada di gurun pasir. Pauluslah yang mengatakan Tuhan Kristen Yesus berada di gurun pasir ketika dia hampir sampai di Damsyik. Damsyik itu sebuah daerah yang terletak di padang gurun dan rute ini yang dilalui Paulus. Apakah benar jalan menuju Damsyik tempat Paulus berteriak bertemu Yesus itu adalah sebuah padang gurun? Maka dapat kita lihat pernyataan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 yang menyatakan jalan ke Damsyik merupakan padang gurun. Dan rute ini yang dilalui Paulus ketika menuju Damsyik dan sebelum sampai ke Damsyik Mesir. Di padang gurun Paulus berteriak dia didatangi Tuhan kalian. Lalu siapakah yang diajak ke bilik-bilik? Islam tidak pernah mengajarkan umatnya ke bilik-bilik. Ini adalah ajaran awal gereja yang dipraktekkan gereja Katolik yang menjadi pemeluk Kristen terbanyak gereja, membuat bilik-bilik pengakuan dosa. Untuk tempat jemaatnya melakukan pengakuan dosa dan membayar uang penembusan dosa dan seolah-olah mereka menjadi wakil Tuhan dalam penembusan dosa. Inilah bukti bahwa para pedebat Kristen tidak paham dengan isi kitab sucinya atau malah pura-pura buta dengan kepalsuan yang mereka sampaikan. Mari kita buktikan ulasan Kristen dalam video ini adalah dusta dan kebohongan. Mengapa? Karena sangat jelas Yeremia 3 ayat 2 ini telah disisipi kata Arab atau dengan kata lain telah dipalsukan. Dalam Injil berbahasa Yunani dan Inggris serta Injil terjemahan lama tahun-tahun 1954 tidak terdapat kata Arab sama sekali dalam Yeremia 3 ayat 2 ini. Mengapa bisa tiba-tiba dalam Injil terjemahan baru muncul kata Arab? Dan yang paling penting periskop Yeremia 3 ayat 1-5 ini bukan tentang kriteria nabi palsu tetapi tentang pertobatan kepada Tuhan. Dan Yeremia 3 ayat 1-5 ini adalah kritikan Tuhan untuk perilaku bangsa Israel yang gemar melakukan maksiat. Ini bukti kata Arab dalam Yeremia 3 ayat 2 adalah palsu alias tambahan. Sudah barang tentu Lembaga Alkitab Indonesia melakukan ini untuk dijadikan alasan menyudutkan Nabi Muhammad. Injil terjemahan lama tahun 1954, Yeremia 3 ayat 2 berbunyi hendaklah matamu melihat ke atas, kepada segala bukit, di mana gerangan engkau tiada dipercabuli. Pada sisi jalan-jalan, engkau sudah duduk mengintai akan mereka itu, seperti seorang bedui di padang belantara, maka engkau sudah menajiskan negeri dengan segala sinahmu, dan dengan segala kejahatanmu. Injil terjemahan lama tahun 1954 ini membuktikan tidak ada kata Arab dalam Yeremia 3 ayat 2 dan ini diperkuat oleh Injil
dalam bahasa Inggris. Jeremiah 3 verse 2. Look up to the barren heights and see. Is there any place where you have not been ravished? By the roadside you sat waiting for lovers, sat like a nomad in the desert. You have defiled the land with your prostitution and wickedness. Sangat jelas sekali tidak ada kata Arab dalam Yeremia 3 ayat 2 dalam Injil versi bahasa Inggris. Begitu juga dalam Injil pertama di dunia berbahasa Yunani. Ιερεμίας 3 στίχος 2 Άρων εις ευθείαν τους οφθαλμούς σου και η δε που ουχή εξεφύρθης επίτες οδείς εκάθισας αυτής ως η κορώνη ερημουμένη και εμίανας την γίνεντες πορνίες σου και έντες κακίες σου. Bahkan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi, angkatlah matamu dan lihatlah, kemana engkau tidak melangkah di jalan-jalan, duduk di sana seperti mahkota yang tandus, dan menajiskan negeri dengan sundalmu dan dengan kejahatanmu. Berhentilah menjual agama kalian dengan kebohongan. Cara menentukan nabi atau utusan palsu itu sangat mudah, bro. Silakan buka Ulangan 18 ayat 20-22. Inilah kriteria cara menentukan nabi palsu yang telah ditetapkan Tuhan bangsa Israel dalam Taurat, yakni nabi palsu itu satu. Mati terbunuh digenapi oleh Yesus mati terbunuh sesuai iman Kristen bukan fitnah, sedangkan Nabi Muhammad dalam keyakinan kami umat Islam tidak mati terbunuh. 2. Perkataannya tidak terjadi tergenapi oleh perkataan Yesus dalam Injil Perjanjian Baru tentang tanda orang beriman, yang tidak akan celaka walau oleh racun berbisa sekalipun. Fakta justru Yesus, seluruh murid, Paulus dan para penulis Injil celaka 12 karena imannya, semua tewas mengenaskan. 3. Orang tidak akan gentar atau tidak takut kepada utusan palsu itu dan ini tergenapi oleh Yesus. Di mana bangsa Israel tidak gentar dan tidak takut kepada Yesus, Yesus mereka ludahi, diseret, ditusuk bahkan mereka salib dan tewas, seketika setelah dicekokin racun asam oleh Israel. Jangankan memenuhi kriteria Tuhan, untuk kriteria utusan Tuhan saja tidak terpenuhi. Makanya bangsa Israel tidak akan pernah percaya Yesus itu nabi, apalagi sebagai Tuhan.